Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo. Oke, jadi kali ini kita akan mendemonstrasikan dan mempresentasikan hasil project UAS yang sudah kita garap, yang sudah berhasil kita selesaikan. Yang mana ini project UAS dari mata kuliah pemrograman website yang diampu oleh Bapak dosen Pak Royan Habibi Soekarno. Dan pada kali ini kita ditugaskan secara kelompok, dan kelompok kita terdiri dari Muhammad Lutfi, ada Zahra Ismaya, Muhammad Rizky Sudewijaya, lalu ada Ramdan Jaya, lalu ada Mufid Muhyiddin, dan yang terakhir ada saya, Muhammad Bagas Altaafa. Dan di project UAS kali ini kita ditugaskan untuk membuat website dengan Laravel, dengan framework Laravel. Jadi kita di sini tugaskan untuk website, dan website yang kita pilih yang ingin kita garap itu berkaitan dengan e-commerce atau online shop. Jadi nanti ada beberapa fitur yang nanti sebentar lagi kita jelaskan bersama ya, dan alur kerjanya seperti apa. Dan oke, kita bahas tentang fitur-fitur utama dulu ya. Jadi yang pertama itu ada listing produk atau daftar produk, yang mana ini bisa dicurutkan dari si admin. Jadi admin bisa mencerutkan tentang produk yang ingin dimanipulasi di all shop, di e-commerce yang akan kita garap. Itu yang pertama. Selanjutnya kita ada halaman produk, yang mana seperti biasa halaman produk ini menyediakan deskripsi, harga, terus nanti barang-barang seperti apa. Itu nanti buat si user ya, buat si tamu, buat si pengguna. Selanjutnya ada keranjang tentunya ya. Jadi pengguna bisa menambahkan produk yang ingin mereka check out seperti itu. Dan selanjutnya pasti udah pasti ada check out. Check out ini nanti pengguna bisa melakukan konfirmasi pembayaran kayak gitu teman-teman. Selanjutnya yang pasti di awal nanti ada login dan registrasi pengguna. Seperti biasa kita menggunakan sistem autentikasi untuk menjaga keamanan dari si pengguna. Oke, itu adalah fitur-fitur utamanya. Lalu ada apa saja yang kita gunakan, teknologi apa yang kita gunakan? Yang pertama tentunya HTML ya. HTML untuk membuat struktur halaman dan sebagainya. Selanjutnya adalah CSS untuk mempercantik website kita, seperti warna, visualisasi nanti seperti apa, fontnya apa. Dan by the way, font yang kita gunakan kebanyakan Poppins ya, karena ya terinspirasi dari kebanyakan poster-poster lomba tuh kan pakai Poppins ya, dan itu memang cantik gitu ya fontnya. Selanjutnya kita pakai PHP tentunya Laravel. Jadi nanti untuk backendnya kita pakai routing dan lain sebagainya, itu kita pakai Laravel ya. Jadi ya bisa ngerouting nanti ya. Selanjutnya untuk database kita pakai MySQL untuk menyimpan data-data produk, data-data pengguna, data-data transaksi dan lain sebagainya. Oke, itu adalah bridging dari pendahuluannya ya. Kita langsung membahas tentang alur kerjanya seperti apa. Oke, teman-teman, jadi di sini ada flowchart ya, flowchart terkait tentang alur kerjanya atau sistem kerja dari si admin atau bahkan dari si user. Jadi nanti ada dua flowchart. Oke, kita bahas tentang alur kerja dari si user pengguna biasa dulu ya, teman-teman. Oke, yang pertama pastinya nanti ada forum login ya. Forum login, nanti si user akan login, dan apabila si user lupa passwordnya, otomatis nanti kita pakai password baru. Jadi dengan cara kita menginputkan email yang memang sudah terregister dari si user. Oke, setelah itu nanti kode autentikasi akan kita kirim kepada email yang tadi diinput, yang diinput oleh user. Selanjutnya adalah kita menginput kode autentikasinya yang telah kita kirim ke email tersebut. Terus selanjutnya kita menginput password baru dari si yang memang user ingin ganti ya passwordnya ya. Selanjutnya setelah kita kepada forum login lupa password ini, nanti kita akan ke forum login yang memang benar-benar login. Jadi input email atau username, selanjutnya adalah input password yang paling terbaru. Selanjutnya apabila email atau username atau password tersebut sudah terregister oleh sistem, itu mereka langsung akan ke dashboard produk, ke halaman produknya. Apabila false, nanti si user akan disuruh untuk meregis dulu. Oh, email kamu belum terdaftar nih.
kamu register dulu ya. Jadi nanti di register nanti ada input username, lalu ada input email, input password, dan input konfirmasi password. Selanjutnya nanti kita balik lagi ke forum login, dan selanjutnya kita langsung ke halaman produknya. Seperti itu untuk yang alur kerja si user ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang alur kerja si admin. Oke, langsung saja ya, langsung saja. Oke, alur kerja admin juga sebenarnya simpel ya. Jadi nanti admin itu memang tugasnya hanya untuk mencurutkan produk yang memang ingin dimanipulasi kepada e-commerce-nya, kepada websitenya. Jadi, apabila si user terdaftar di database admin, mereka langsung bisa login admin. Jadi ini ya, khusus admin ya, yang mana nanti kita menginputkan email, menginputkan password yang memang sudah terdaftar sebagai admin, lalu nanti admin bisa mencurut curut produk, lalu nanti si admin bisa log out. Seperti itu saja. Jadi kalau misalnya memang si user tidak terdaftar di database admin, nanti langsung balik lagi ke forum login biasa, kayak gitulah teman-teman. Oke, jadi itu singkat saja ya tentang alur kerja, lalu ada pendahuluan. Langsung kita membahas tentang demonstrasi project. Langsung check it out. Langkah selanjutnya, saya akan mendemokan website yang kelompok kami telah buat, yaitu Belanjaku e-commerce. Nah, saya akan mendemokan beberapa bagian, yaitu untuk login user. Jadi user itu bisa melakukan login, registrasi, ataupun jika user itu lupa password, dia bisa lupa password juga di bagiannya, nanti akan saya tunjukkan. Setelah itu user bisa logout. Oke. Langkah selanjutnya langsung saja kita akan login dulu. Nah, untuk database ini saya sudah ada di user, telah membuat dengan nama saya sendiri. Saya akan melakukan login. Nah, ini untuk tampilan dashboard. Kita akan melakukan logout. Nah, setelah logout itu akan kembali ke login page. Nah, saya akan menunjukkan register user itu, yaitu memasukkan nama. Contoh, kita namanya user aja. Untuk emailnya itu user@gmail.com. Sebentar. Passwordnya user 1234, user 1234, register. Nah, setelah register itu, si user akan langsung masuk ke si tampilan di webnya. Jadi nggak perlu untuk login lagi. Jadi setelah register itu user atau pengguna baru itu bisa langsung ke tampilan websitenya itu produk. Nah, kita lihat di localhost. Nah, untuk user itu sudah ada ya, karena barusan kita melakukan registrasi. Kita logout, sudah aman. Baik, langkah selanjutnya itu kita akan melakukan lupa password. Misalkan untuk si user tadi lupa nih passwordnya, tinggal aja di sini kita ketik untuk emailnya itu user@gmail.com tadi, kita kirim tokennya. Jadi token ini akan langsung terkirim. Nah, ini tuh untuk token reset passwordnya yaitu ini. Kita langsung bisa untuk si email tadi user, tokennya itu yang tadi itu kita taruh sini. Password baru misalkan ya, saya akan memakai user baru, reset password, kita klik. Nah, password berhasil diubah. Jadi setelah login kembali, kita cobain user tadi apakah bisa. Nah, dia bisa login lagi. Untuk kasus yang dimana itu website resmi itu biasanya melalui si Gmail. Jadi di Gmail itu langsung dikirim tuh tokennya, nanti tinggal mungkin di website atau aplikasinya bakalan masukin token yang dari si email. Ini tuh hanya ini saja opsi untuk menunjukkan bahwa si user itu
tetap bisa untuk mengganti password. Oke, mungkin bagian saya hanya itu. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait fitur dashboard di eh, web kami, yaitu web belanjaku. Di sini kami ada fitur dashboard yang dimana di sini ada etalase produk ya, atau produk toko. Di sini kita bisa melihat dari gambar, harga, dan juga deskripsi tokonya. Nah, kemudian di sini juga ada yang namanya keranjang atau cart, yang dimana di sini nanti untuk check out dan juga barang-barang yang ingin kita beli. Jadi misalnya kita akan tambahkan keranjang yang ini. Nah, di sini akan ditambah ya satu produk ini. Ini bisa kita update juga jumlahnya, misalnya kita tambah menjadi 3, kita update, maka harganya juga ikut bertambah. Dan juga di sini kita bisa menghapusnya. Nah, seperti itu untuk menambahkan ke produk. Lalu sekarang kita akan coba untuk check out ya teman-teman. Sini saya akan coba tambahkan beberapa produk. Nah, sini kita akan coba langsung proses pembelian. Nah, di sini sudah ada deskripsinya untuk check out dan totalnya, langsung saja kita konfirmasi pembelian. Nah, makanya kalau di keranjang sini sudah kosong ya. Lalu di sini kita akan coba fitur yang merah ini, kosongkan keranjang. Jadi kalau fitur merah itu untuk menghapus semua jenis produk yang berbeda ya, bukan hanya satu produk doang yang dihapus. Jadi kita akan menghapus dua-duanya langsung dengan fitur ini. Nah, jadi sudah terhapus semua. Jadi seperti itulah fitur-fitur yang ada di sini, dan juga ada fitur pencarian namun belum bisa kami maksimalkan. Di sini ada etalase produk, ada keranjang, dan juga sampai bisa check out. Selain itu di sini juga kita bisa logout ya. Di sini kita akan coba logout, nanti akan kembali ke halaman login. Nah, seperti itu untuk halaman dashboard. Oke, selanjutnya di sini saya akan melakukan demonstrasi fungsi CRUD pada admin dashboard. Yang pertama di sini saya akan melakukan create atau menambahkan produk pada admin dashboard. Kita coba tambahkan produknya. Ini nama produknya kita coba busana muslim. Merek produknya, harga produknya 200.000. Oke, deskripsinya oke, foto produknya kita tambahkan. Stok produknya 5. Oke, kita coba simpan ya. Produk baru sudah tambahkan, kita coba lihat. Oke, di sini produknya sudah tampil ya pada admin dashboard. Berarti fungsi create-nya berhasil, fungsi create-nya. Lalu selanjutnya kita akan coba fungsi dari update atau mengedit produk kita, mengedit dari produk yang sudah kita buat. Kita coba lakukan edit. Di sini nama produknya kita ganti menjadi busana saja, dan stok produknya kita ubah menjadi 12. Kita simpan ulang. Oke, produk berhasil terbaru. Kita coba cek. Oke, di sini berhasil ya. Nama sebelumnya yang tadinya busana muslim menjadi busana, dan stok produk yang sebelumnya 6 menjadi 12. Terus yang terakhir kita coba mendelete produk yang sudah kita buat tadi atau menghapusnya ya. Kita coba delete. Oke, produk berhasil dihapus. Kita coba lihat. Oke, produk berhasil dihapus ya. Mungkin sekian dari saya demonstrasi admin dashboard. Di sini kita menggunakan Laravel 11 untuk membangun sebuah e-commerce yang dijalankan untuk saat ini adalah dijalankan pada localhost. Nah, ini adalah kode dari tampilan landing page atau tampilan paling awal. Adalah di sini ada tersedia dua button ya, dua button sederhana, ada login dan juga ada registrasi.
Di sini ada headnya seperti biasa. Nah, di sini kita menaruh style CSS. Nah, cuman sederhana aja. Untuk style CSS-nya di sini ada bodinya, untuk background, ada buttonnya dan lain sebagainya. Di sini kita akan mencoba langsung untuk menjalankannya saja. PHP Artisan Serve dijalankan untuk merunning server yang ada dengan port 8000 kita gunakan di sini. Nah, ini adalah tampilan paling awal dari website belanjaku. Di sini tersedia ada dua button yang dimana kita harus melakukan login terlebih dahulu. Kenapa? Eh, ini untuk mencegah adanya breaching ataupun eh, kegiatan-kegiatan yang tidak bertanggung jawab seperti misalnya ada injection dan lain sebagainya. Nah, di bagian login ini sendiri tersedia ada dua eh, input form yang disediakan, ada email dan juga ada password. Di sini kalau misalnya kita langsung mencoba untuk URL kita ubah, di sini kita menggunakan produk. Nah, di sini muncul, tetapi produk-produk yang tersedia ini nggak boleh ada kecuali dia sudah login. Jadi pada saat dia login baru dia nanti ada. Ini tampilannya. Nah, kode untuk halaman ini itu bisa dilihat dari index.blade tetapi di bagian tampilan dashboard. Jadi di sini ada dua ya. Yang satu tuh ada di dalam tampilan dashboard, folder tampilan dashboard, dan yang satu lagi ada di luarnya. Tepatnya ada di bagian view-nya aja, di bagian view. Nah, di sini di bagian index blade di bagian tampilan dashboard, kita bisa melihat ada pertama stylenya. Ini stylenya lumayan simple juga. Kita menggunakan simple karena kita membuat ini memang dari scratch from zero. Kita tidak ada apa-apa, jadi sederhana saja untuk stylenya. Nah, kemudian di sini ada include include tampil dashboard header. Nah, nanti di sini maksud dari include ini adalah untuk menampilkan dari headernya itu ini. Kalau misalnya dihilangkan, maka yang terjadi adalah header tersebut hilang. Kenapa kita menggunakan include? Kenapa kita nggak langsung taruh aja di sini kodenya? Kan bisa-bisa aja. Memang bisa, tetapi kerugiannya atau tidak bagusnya adalah nanti kodenya berulang karena ada beberapa pasti di dalam website tersebut yang headernya sama. Dibandingkan kita menulis kode yang sama satu persatu. Ya mending kita taruh saja lalu kita di dalam sebuah file lalu kita include-kan aja di sini. Nanti dia bakal muncul sendiri di sini. Nah, di sini ada produk as produk. Ini maksudnya adalah melakukan perulangan gunakan for each ya, melakukan perulangan for each dan juga di sini ada out. Nah, inilah yang membuat kenapa tadi produk tersebut tuh tidak tampil. Karena kalau misalnya dia tidak melakukan authentication, maka di sini muncul nih living ini aktif kan ada else-nya aktif dia. Silakan login untuk menambahkan atau melihat produk dan menambahkan ke keranjang. Kalau nggak login ya nggak akan bisa. Nah, ini produknya untuk semua diambil dari storage-nya. Ini untuk tampilannya sederhana aja. Kemudian di sini ada header. Nah, ini header ini kalau misalnya bingung ini di mana ya headernya? Misalnya ini nggak ada. Ini kita bisa klik kontrol, habis itu klik aja di sini. Nah, nanti muncul deh. Sini muncul. Sama seperti tadi ada style juga. Style yang ini untuk lumayan panjang ya. Karena memang lumayan banyak si ininya. Kemudian di sini ada header. Header ini adalah tampilan utamanya. Di sini kita menggunakan icon ya. Icon yang kita ambil dari menggunakan online dan ini pun sudah berhasil semua. Ini untuk ke keranjangnya, ini untuk ke produknya lagi balik lagi ke sini ya. Ini balik lagi ke sini. Ini untuk loginnya, untuk logout, untuk logoutnya. Nah, kemudian di sini ada checkout. Nah, checkoutnya bisa dilihat misalnya kita mau membeli batik. Ini harga 100.000 gitu. Kita beli, nah kita masuk ke keranjang dengan batik 100.000. Kalau misalnya jumlahnya ini satu misalnya, ya dia total 100.000. Kalau dua, 200.000. Kenapa tadi 200.000? Kok ada sih? Karena ada session yang berjalan di sana. Nanti session akan dijelaskan lagi untuk kedepannya ya. Nah, ini untuk session tadi berjalan. Nah, itu keranjang belanjanya. Ada batik Nusantara motif modern. Total ada sekian. Aksinya bisa dihapus, bisa dikosongkan. Nah, kalau misalnya kita beli, nanti ada checkout. Checkout yang ini. Checkout yang ini. Oh ya, ini sorry. Ini yang tadi yang card. Ini card di keranjang. Untuk menampilkan. Ini untuk yang checkoutnya.
Checkoutnya juga sederhana aja, tapi header masih dipakai. Makanya tadi kita pakai include aja. Nah, di sini total ada 100.000. Kalau misalnya kita konfirmasi, selesai. Itu udah berhasil checkout, keranjangnya jadi kosong, dan barangnya akan dikirimkan. Itu tuh pertama. Tapi gimana caranya? Kok mereka bisa dapat eh, dari si ininya? Kok bisa dapat produk-produk seperti ini? Itu didapat dari menggunakan card controller dan juga produk controller. Nah, produk controller ini sendiri digunakan ya terutama untuk pertama ada admin. Ada admin.create itu nanti itu tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian yang paling penting adalah untuk yang create ini untuk menyimpan semuanya, menyimpan price-nya berapa, fotonya apa. Lalu setelah itu kita gunakan ini juga untuk mengambil semua yang ada di dalam database tersebut yang sudah kita tambahkan sebelumnya di halaman admin yang sudah dijelaskan tadi, harusnya sebelumnya udah jelasin. Itu masuk lagi ke sini, udah masuk semuanya, fotonya, deskripsinya, semua segala macam udah masuk. Itu untuk bagian produk controllernya. Nah kan kalau misalnya bilang sukses produk berhasil diperbarui, ini untuk update-nya. Tuh. Terus contoh lagi misalnya index user. Nah, ini untuk admin ya, ini untuk admin dashboard, dan ini untuk usernya, ini untuk kitanya. Karena tadi kita loginnya menggunakan user gitu kan. Ambil semua produk dari database. Nah, jadi ini kita ambil semua nih. Kita ambil semua produk dari database dan menyimpannya di dalam sebuah variabel bernama variabel products. Lalu kita return. Nah, ini di mana? Ini yang mana nih tampilannya? Yang ini. Ini tampilannya. Ini tampilan indeksnya. Produk saya ini. Kemudian, card controller itu bertanggung jawab untuk mengambil semua yang kita masukkan ke dalam keranjang ini. Kenapa dia bisa masuk? Kok bisa tahu kita buka klik sepatu kasual? Ya karena ini, karena adanya card controller ini. Kalau misalnya lihat ya, ini kan pertama untuk menambahin ya. Nah, ini untuk nambahin produknya ke keranjang ya. Nah, di sini ada sebuah logika yang berjalan. Di sini kalau misalnya produk tersebut memang udah ada nih, produk tersebut memang sudah ada. Ibaratnya tadi kayak gini, terus kita, aduh kejauhan. Misalnya ini produk, tadi nambahin yang mana ya? Ini. Nah, kan kita tadi udah awalnya udah ya. Jadi yang berjalan tuh ini, karena dia sudah menemukan, ada nih barang yang sama. Maka yang ditambahkan sama dia itu cuman item quantity. Item quantity-nya sama dengan plus sama dengan satu. Jadi yang awal tadi cuman satu di sini, sekarang udah berubah menjadi dua. Kalau misalnya kita ubah lagi jadi saat ini pun harganya pun udah 70 kali dua ya, jadi 140. Kalau misalnya satu doang kita update ya 70 gitu. Kalau misalnya produk tersebut memang belum ada atau kosong gitu ya, ya akan muncul di sini seperti itu. Nah, nanti disimpanlah keranjang tersebut di dalam session. Session ini yang menyimpan semua data-data penting yang seperti terjadi pembelian atau tidak, atau apakah kartu tersebut memang sudah ada isinya ataupun tidak. Nah, nanti ada muncul nih. Kalau memang bisa berhasil sudah masukin produk tersebut ke keranjang, akan ada sebuah redirect. Pertama redirect card index, habis itu ada tulisan berhasil ditambahkan keranjang. Nah, kemudian untuk ini adalah fungsi untuk menghapus. Jadi kalau misalnya kita pengen hapus ya tinggal klik aja tombol hapusnya, nanti dia akan terhapus. Sama seperti tadi. Nah, mungkin nah ini untuk session forgetnya ya. Ini udah dikosongkan. Nah, ini untuk logout lagi. Kalau logout dia masuk ke login. Kalau misalnya kita paksa lagi ke produk ya. Produk, ya dia nggak akan muncul lagi. Kita harus login awal lagi. Tapi kecuali misalnya kita mau nambahin, nanti itu kita udah jelasin harusnya tadi admin login. Nah, ini beda lagi. Ini untuk adminnya. Ini harus masuk ke adminnya. Kalau mau nambahin segala macam ini masuknya ke sini. Nah, mungkin penjelasan sekelas kode, produk, controller, card controller, checkout, tadi sudah, card udah, header, dan juga index. Index yang pertama dan index yang kedua pun tadi sudah selesai dijelaskan. Semoga lumayan mudah untuk dipahami dan saya lanjutkan ke rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan proyek kelompok saya yang saya mengambil toko e-commerce gitu ya. Yang dimana saya akan menjelaskan bagian front end dan back end-nya tentunya gitu ya. Yang pertama di sini udah kita run proyeknya. Ini saya akan berfokus pada yang pertama itu ada users gitu ya. Gimana user itu bisa login, bisa register, bisa lupa password. Nah, terus juga admin
CRUD, di mana si produk itu bisa di CRUD gitu ya, artinya create, update dan lain sebagainya gitu. Hanya untuk admin. Gimana sih proses di belakang tersebut gitu ya. Yang pertama itu kan yang intinya akan saya bahas di sini adalah controller, terus model dan si view. Jadi controller itu kan menghubungkan model dengan view. Nah, gampangnya seperti itu. Nah, langsung aja dari rute-rutenya supaya gampang gitu menelusurinya. Yang pertama ada halaman pertama, dia akan menampilkan indeks. Jadi dia akan memilih dulu register atau login seperti itu. Kalau ini dia untuk si login. Nah, ada dua, ada si login, solve form login sama login. Jadi beda metode tapinya, ada get, ada post. Jadi yang pertama itu get. Get itu untuk menampilkan aja gitu. Menampilkan formulir solve form login. Kalau kita lihat di sini, nah, solve form login, di si admin controller kita bisa lihat di atas. Solve form login. Nah, dia untuk menampilkan dong halaman login yang ada di autentikasi gitu, yang ada di sini. Nah, dia akan menampilkan ini, dia akan menampilkan konfirmasi password, dia akan menampilkan forward password, dia akan menampilkan login, dia akan menampilkan register seperti itu. Gitu. Kalau verify email kita nggak pakai. Oke, lanjut. Kita balik ke web.php. Nah, setelah login dia ada register ini untuk menampilkan form register ini untuk mengirim data register ke database sama kayak gini. Metodenya FOS gitu. Jadi di si admin controller, kalau kita lihat di sini dia ada login gitu ya. Login itu dia untuk mengirim, sama nggak sih yang ada di tabel user gitu. Tabel user itu dapat dari mana? Tabel user itu dapat dari dia ngambil dari model gitu. Model itu ada nggak yang, nah user dapat dari sini. Tabel user ini dapat dari si model gitu. Tinggal kita migration gitu. Di sini udah ada migrationnya juga. Nah, tabel users gitu. Sama nggak? Seperti itu. Simpelnya kayak gitu. Jadi kalau loginnya sama dia bisa login. Kalau loginnya berbeda tidak ada di tabel user dia nggak akan bisa seperti itu. Nah, kalau ini untuk si register juga sama. Ini untuk menampilkan formulir register halamannya. Kalau ini untuk mengirim yang ada di register, kita isi nih si user bisa harus sesuai ini tapi ya. Nah, baru dia akan ditambahkan ke tabel users di database seperti itu. Nah, kalau dia udah bisa, dia akan root ke tampilan dashboard. Jadi dia akan bisa ke si produk gitu. Tampilan dashboard bisa lihat-lihat produk seperti itu. Nah, untuk ini untuk solve forgot password. Kalau get itu dia untuk menampilkan ya, jangan lupa. Kalau get itu untuk menampilkan formulir forgot. Jadi dia tampilin dulu di autentikasi forgot di file view gitu ya. Terus juga ini send email. Jadi kita akan metodenya FOS. Kenapa? Karena kita akan mengirim email itu sesuai nggak dengan yang ada di user. Kalau sesuai, baru dia akan mengenerate token. Di sini makanya ada yang namanya reset password gitu. Jadi di send email itu dia langsung mengenerate token. Tokennya itu akan ada di database ada. Terus juga akan ada di si halaman gitu. Tentunya udah di hash ya, udah di enkripsi. Jadi tokennya itu akan ada yang panjangnya 12. Kalau misalkan si user tidak memasukkan token sesuai yang dikasih, dia nggak akan bisa. Jadi tokennya harus dikasih dan harus ada emailnya di database untuk menghasilkan token tersebut seperti itu. Baru bisa gitu untuk mereset password seperti itu. Itu logika sederhana. Terus juga dia reset password. Nah, kita isi password ulang, kita mereset password dengan email sama passwordnya apa. Nanti kita akan simpan di tabel user di database gitu. Nah, seperti itu. Terus juga ada logout. Nah, setelah itu dia bisa logout. Setelah masuk ke dashboard tentunya dia akan bisa logout. Jadi logout itu mengakhiri autentikasi. Jadi gini, Laravel Breeze itu dia udah menyediakan autentikasi otomatis gitu ya. Saya buat dua di sini. Yang pertama ada admin, yang pertama ada si user. Jadi ini untuk user, ini untuk admin. Admin itu dia juga bisa ada autentikasinya, untuk user juga ada. Nah, ini kalau kita lihat di sini. Nah, ini out login, dia untuk menampilkan halaman login, terus ini juga menu store. Jadi dia setiap dia masuk, teman-teman, sebenarnya dia mengenerate token gitu untuk dia masuk gitu. Seperti itulah, simpelnya gitu. Terus juga dia untuk mendestroy itu artinya dia kalau misalkan logout. Nah, kalau misalkan logout dia sessionnya akan hilang gitu. Invalid seperti itulah simpelnya. Jadi harus sesuai juga. Nah, sebenarnya si autentikasi ini dan si admin gitu ya. Admin itu dia untuk /admin ke untuk melihat database gitu ya. Kita admin /login. Nah, dia kan harus login dulu tuh. Kalau nggak login dia nggak akan bisa CRUD sampai kapanpun dia tidak akan bisa karena harus melewati admin login dulu gitu. Dia akan saya masukkan ke middleware nanti seperti itu. Nah, ini sama gitu ya. Itu untuk store, jadi dia akan membuatkan session gitu ya. Atau dia untuk memvalidasi kredensial dan untuk menghapus session seperti itu. Di si admin login. Nah, makanya ada dua, create untuk dan store gitu. Terus juga dia sebenarnya teman-teman di autentikasi ini dia ngarahnya di mana sih? Ngarahnya ada di file config.
file config. Nah, file config yang namanya out. Nah, jadi ada di baliknya nih, di balik autentikasi si Laravel Breeze nih, ada yang namanya guard dan ada yang namanya provider. Jadi guard itu simpelnya untuk mengelola autentikasi pengguna, itu guard. Kalau provider itu dia untuk mendefinisikan cara pengguna diambil dari untuk autentikasi gitu. Ini provider, makanya sesuai tabelnya user sama tabel admins gitu. Jadi dia akan mengarah dari sini juga gitu untuk autentikasinya seperti itu. Nah, setelah itu jika dia benar-benar udah jika dia udah memasukkan admin, sesinya udah ada nih dan sesuai dengan database gitu ya. Nah, makanya kita lihat di sini, di tampilan sini untuk admin juga dia akan nampilin login, akan menampilkan dashboard, akan memproduk sama edit. Begitupun untuk di user juga ada login ya, register, lupa password gitu, dan konfirmasi password seperti itu. Itu untuk di out sama register. Nah, jadi di si web PHP secara simpel dia kalau dia udah bisa berarti dia akan masuk ke produk, akan bisa CRUD gitu. Nah, ini si controller CRUD-nya kita buka si controller, di controller terus di CRUD ya, di produk. Nah, ini. Jadi dia akan bisa edit, dia akan bisa update gitu ya, harus sesuai tapi ya yang kita masukkan gitu. Dia akan destroy gitu. Dia akan menyimpan dari ke tabel si produk gitu. Tabel produk harus kita definisikan di si model. Jadi ada tabel produk, ada tabel user, sama ada tabel admin gitu. Untuk admin ini untuk produk dan ini untuk user, dan ini udah ada nanti di migrate-nya ya, bisa kita buat langsung gitu otomatis. Terus juga untuk CSS-nya kita taruh di public. CSS yang ada di autentikasi sama admin yang di view tadi kita taruh di public CSS. Nah, ini untuk admin, ini untuk si login, register, dan logout seperti itu. Nah, adanya dia di situ. Jadi kita tinggal panggil aja di si layout app.blade.php kita panggil di sini nih. Kalau kita panggil, otomatis yang ada di yang include si layout app ini, dia akan otomatis ada CSS-nya gitu. Satu kesatuan seperti itu. Supaya ini untuk memudahkan banget ya kita membuat di Laravel seperti itu. Bagusnya dipisah-pisah seperti itu. Nah, setelah dia bisa CRUD yang dimana dia sesuai dari produk controller. Nah, dia akan tampil seperti itu dan bisa edit dan bisa, ini hanya bisa dilakukan oleh admin ya, sesuai dengan tabel admin. Nggak bisa kalau misalkan dia tidak login terlebih dahulu sebagai admin, karena di sini ada autentikasi seperti itu. Karena di sini ada autentikasi untuk admin. Karena dan juga ada autentikasi untuk user. Jadi user juga harus autentikasi dulu, nggak tiba-tiba dia nggak terdaftar di database gitu ya, dia tetap nggak bisa seperti itu. Harus kita autentikasi terlebih dahulu gitu. Itu udah disediakan oleh Laravel Breeze seperti itu, simpelnya seperti itu gitu. Nah, di sini ada 3 model sama dua controller gitu ya. Nah, ini migrationnya ada user, ada ada si produk, sama ada si admins gitu. Jadi dia akan mengambil data dari tabel admin seperti itu. Ini yang di web. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan gitu ya untuk bagian hal ini. Oh iya teman-teman, kita ada nambahin API sesuai dengan ketentuan soal dan itu berjalan semuanya gitu ya, dimulai dari API untuk admin dan juga API untuk si produk controller gitu ya. Kita buat API-nya supaya bisa dites pakai Postman seperti itu. Ya, ini sudah kita coba tes semuanya. Admin user juga udah kita tes semuanya ya. Itu bisa semuanya. Nah, kita juga lupa nunjukin nih yang disuruh di sini adalah membuat API. Ini adalah API, semua API lebih dari 6, ketentuannya kan 6 ya. Oke, karena berhubung lama kalau kita demokan pakai Postman satu persatu, saya akan buat hasil screenshotannya aja begitu. Terima kasih.